Film diawali dengan memperlihatkan dua orang anggota mafia yang bernama Victor, dan yang satunya lagi ia bernama Dart. Diberitahu kalau mereka adalah sahabat yang sangat dekat, yang selalu menjalankan misi bersama ketika diperintah oleh bos mereka. Tak lama Dart dan Victor pun dihubungi oleh bos mereka, yang memintanya agar segera datang ke markas saat ini juga. Lalu sesampainya di sana terlihat bos mereka yang bernama Alfonso. Ia mendapat kiriman sebuah peti, yang berisi anak buahnya yang sudah tiwis dan jasadnya dibekukan. Di sini Alfonso juga menemukan sebuah kertas dari tangan jasad tersebut, yang bertuliskan angka 719 dan kata-kata "sekarang kau menyadarinya". Bahkan ia juga menemukan beberapa potongan foto, sehingga sepertinya si pelaku sengaja ingin memberi Alfonso sebuah teka-teki. 719, now you realize. Kemudian Alfonso pun meminta Victor merangkai potongan foto tersebut, namun tetap saja potongan foto itu masih kurang karena ada beberapa bagian yang hilang. Namun meski demikian Alfonso sudah bisa menebak siapa pelakunya, sehingga sudah pasti ia akan membalasnya secepat mungkin. Kemudian adegan berpindah ke sebuah gudang pembuatan barang haram, yang dimiliki oleh bandar yang selama ini selalu menyuplai Alfonso. Lalu tak lama terlihat Alfonso dan Victor bersama dengan Dart yang datang, dan mereka langsung ditodong oleh para anak buah si bandar karena bersikap tidak sopan. Namun beruntung Alfonso telah berhasil menyandra adik si bandar lebih dulu, sehingga kini mereka semua dibiarkan untuk masuk. Kemudian Alfonso pun mendobrak kamar si bandar sembari menodong, dan bertanya kenapa dia menghabisi anak buah Alfonso, dan juga memberikan potongan foto. Sementara si bandar mendengar itu ia pun bersumpah, kalau dirinya sama sekali tidak pernah dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun Alfonso yang mendengar jawaban itu merasa tak percaya sedikit pun, lalu tanpa ragu ia langsung menghabisinya, sehingga terjadilah pertempuran di sana. Hingga pada akhirnya Alfonso, Dart dan juga Victor, mereka dapat meratakan si bandar dan para anak buahnya, yang dianggap telah menghabisi anak buah Alfonso dan menerornya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Beatrice, yang baru saja selesai mengoperasi wajahnya. Namun meskipun wajahnya sudah dioperasi, tetap saja ia tidak mendapatkan hasil yang sesuai keinginan, karena terlihat masih ada bekas luka. Ternyata kalau itu semua dilakukan oleh pacar Beatrice yang selalu menganiayanya, ketika si pacar sedang terpengaruh oleh kucubung. Dan diberitahu juga kalau Beatrice ini merupakan tetangga kamar Victor, karena mereka tinggal di apartemen yang sama. Bahkan Beatrice sering menyapa Victor melalui jendela kamarnya, namun Victor nampak cuek dan tidak membalas sapaan dari Beatrice. Hingga di suatu waktu Beatrice mencoba mengirim surat kepada Victor, dan mengajaknya makan malam karena ada hal penting yang akan ia bicarakan. Singkat waktu akhirnya Victor dan Beatrice pun bertemu, dan mereka saling berkenalan karena masih belum saling kenal. Lalu di sini Victor bertanya hal apakah yang akan Beatrice bicarakan, sampai-sampai ia mengajak Victor makan malam di sini. Namun di sini Beatrice menjawab kalau ia akan menceritakannya nanti saja, tepatnya saat perjalanan pulang ke apartemen. Kemudian ketika Victor lanjut pulang ke apartemen, tiba-tiba Beatrice meminta Victor untuk berhenti di depan rumah seseorang. Di sini Beatrice menjelaskan kalau rumah itu adalah rumah pacarnya, yang sudah membuat wajahnya rusak hingga seperti sekarang. Lalu Beatrice menunjukkan video rekaman Victor yang sedang menghabisi seseorang, dan ia juga tahu kalau Victor bekerja untuk mafia, dan selalu menghabisi orang-orang yang dianggap tidak patuh. Hingga karena itu Beatrice meminta Victor untuk menghabisi pacarnya, sebagai balasan karena si pacar telah membuat wajahnya seperti ini. Dan apabila Victor sampai menolaknya, maka Beatrice tidak akan segan-segan untuk memberikan video tersebut kepada polisi. Victor yang mendengar ancaman itu tentu saja ia tak terima, lalu tanpa ragu ia langsung mencekik Beatrice dengan sangat gagah. Namun sialnya Victor malah tak sengaja menembak kaca mobil, yang membuat perhatian orang-orang, sehingga dengan cepat Victor melajukan mobilnya untuk pergi dari sana.
Beberapa saat setelah itu Victor mendatangi seorang kakek penjual senjata, dan Victor akan membeli senjata sniper, karena ia akan menghabisi seseorang dari jarak jauh. Di sini terungkaplah sebuah fakta kalau Victor membeli sniper itu bukan untuk menghabisi pacar Beatrice, melainkan untuk menghabisi Alfonso bos Victor sendiri. Ternyata selama ini Victor hanyalah berpura-pura menjadi anak buah Alfonso, karena tujuan yang sebenarnya adalah menghabisi Alfonso demi membalaskan dendam. Dan itu artinya, yang kemarin menghabisi satu anak buah Alfonso dan memberikan potongan foto bukanlah si bandar, melainkan Victor sendiri. Namun apa alasan Victor sampai-sampai ia ingin menghabisi Alfonso, dan itu akan kita ketahui nanti seiring berjalannya cerita. You've infiltrated Alphonse. When you find him, that was his advice. Pagi harinya Victor mendatangi bangkai kapal pesiar terbengkalai, dan ternyata Victor telah menyandra adik kandung dari si bos mafia Albania. Dan diberitahu kalau bos mafia Albania sendiri adalah sahabat baik dari Alfonso, dan mereka juga selalu berbisnis bersama. He will not stop looking for me, and he will find you. Setelah dari sana Victor mendatangi kamar Beatrice, dan tujuan Victor mendatangi Beatrice untuk menerima permintaannya, yaitu menghabisi pacar Beatrice. Namun dengan syarat kalau Beatrice bersedia, untuk menghapus video saat Victor yang tengah menghabisi seseorang. Lalu Victor juga meminta data detail tentang pacar Beatrice itu, karena sebelum menghabisinya Victor harus mengetahui dulu kegiatan sehari-harinya. Revenge. Di balik itu terlihat Dark sahabat Victor, yang sedang menyelidiki tentang siapakah sebenarnya yang mengancam Alfonso, sebab ia belum yakin kalau si bandarlah yang melakukannya. Dan di sini, Dark sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Victor, yang padahal kita tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Victor. You tell him? Already told. Beberapa jam kemudian terlihat Alfonso yang menemui bos besarnya, dan bos besarnya itu bertanya kenapa Alfonso menghabisi si bandar itu. Di sini bos besar juga mengatakan akibat dari itu bisnis mereka menjadi turun, karena persediaan barang haramnya sudah semakin menipis. Mendengar itu Alfonso menjawab kalau si bandarlah yang memulai duluan, dengan menghabisi anak buah Alfonso sambil memberi potongan foto yang harus dirakit. Lalu di waktu yang sama si bos besar memberikan sebuah dokumen yang berisi potongan foto, dan sambungan surat yang sebelumnya Alfonso dapatkan. Sehingga dengan adanya dokumen itu kini terbukti bahwa yang sudah mengancam Alfonso selama ini bukanlah si bandar, sebab bos Alfonso yang tinggal di luar kota juga mendapatkannya. You understand this, don't you? Setelah itu dan ketika Alfonso dan para anak buahnya keluar, tanpa disadari rupanya Victor berada di atap gedung sebelah, dan sudah siap menembak Alfonso. Namun sialnya Dark si sahabat malah meneleponnya, untuk memberitahu kalau dirinya telah menemukan informasi baru, mengenai siapa yang selama ini mengancam Alfonso. Dan akibat dari itu kini Victor pun menjadi kehilangan fokus, sehingga tembakan yang ia lesatkan hanya mengenai supir Alfonso. Lalu para anak buah Alfonso segera mencari keberadaan sniper yang telah menembak, dan Dark yang berhasil menemukan sniper alias Victor, ia pun langsung mengejarnya. Beruntung Victor dapat melarikan diri tanpa harus ketahuan identitasnya, dengan cara yang amat sangat cendekiawan. Dan secara kebetulan Victor melihat Beatrice sedang memarkirkan mobilnya, sehingga dengan cepat Victor masuk ke dalam mobil Beatrice, lalu memaksanya agar beradu cipok. Sehingga saat diketahui oleh Dark dan para anak buah Alfonso yang lain, mereka tidak mencurigai Victor dan menganggap Victor hanya sedang berpacaran saja. We lost them. Di tempat lain memperlihatkan Alfonso yang mendapat kiriman berkas dari seseorang, dan rupanya berkas itu berisi potongan foto lagi. Yang jelas saja hal tersebut membuat Alfonso menjadi semakin bingung, dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang selama ini terus menerornya. Kemudian kembali kepada Victor yang sudah berada di apartemen, dan ia menghubungi Beatrice agar segera datang ke kamarnya. Lalu setelah Beatrice sampai Victor langsung meminta maaf atas kejadian tadi siang, yang mana Victor telah memaksa Beatrice untuk beradu cipok dengannya. Kemudian Beatrice meminta Victor untuk mengatakan siapa ia sebenarnya, dan kenapa tadi Victor harus bersembunyi seperti itu.
Pada akhirnya Victor bercerita kalau sebenarnya ia adalah mantan pasukan khusus Bulgaria, yang memilih pindah ke Amerika 1 tahun yang lalu. Awalnya Victor tinggal di apartemen yang ada di ujung jalan bersama anak dan istrinya, namun baru saja menetap beberapa minggu Alfonso dan anak buahnya datang untuk mengambil alih gedung apartemen tersebut. Dan dengan sangat kejam Alfonso dan para anak buahnya menembak secara brutal, sehingga menyebabkan anak dan istri Victor tewas tertembak. Bahkan Victor juga mengatakan kalau Alfonso sempat menganu-anu apem istrinya sebelum tiwis, sehingga karena itu Victor berjanji akan membalas dendam atas itu semua. I made you tell me about your family. Right, baby? Tell me once more, right? And why are you going to sleep in your own bed? Pada malam harinya Victor mulai mempelajari gerak-gerik aktivitas pacar Beatrice, karena Victor akan menghabisinya sesuai dengan perintah Beatrice. Lalu keesokan harinya Victor mengirim paket kepada bos mafia Albania, dan isi paket itu terdapat foto adik bos mafia Albania yang sedang disekap. Hingga dengan cepat bos mafia Albania pun memerintah para anak buahnya, untuk mencari tahu siapa orang yang mengirim paket tersebut. Di tempat lain memperlihatkan Alfonso yang menghubungi Victor, dan meminta Victor segera datang karena ada sesuatu hal yang harus dibicarakan. Di sini Victor awalnya merasa sempat ragu untuk menemui Alfonso, karena ia sangat takut kalau identitasnya sudah terbongkar. Namun seketika saja Victor teringat dengan anak dan juga istrinya, sehingga membuat Victor langsung OTW untuk menemui Alfonso. Sesampainya di sana ternyata Alfonso tidak sama sekali mencurigainya, dan mengatakan kalau ia sangat penasaran dengan orang yang selama ini selalu menerornya. Alfonso juga mengatakan kalau orang tersebut pasti mempunyai dendam kepadanya, dan bertanya sudah sejauh manakah Victor menyelidiki orang tersebut. Namun di sini Victor menjawab kalau ia belum menemukan informasi apa-apa, karena akhir-akhir ini ia beralasan sedang sibuk dengan pacarnya. No, you're the only one I can trust, Victor. I would. Keesokan harinya Victor mendatangi adik bos mafia Albania yang selama ini ia sekap, dan Victor mengiming-imingi akan membebaskannya. Namun dengan satu syarat si adik harus mau membuat video pengakuan, kalau orang yang selama ini menyekap dan mensaksanya adalah Alfonso. Dan rupanya, Victor akan mengadu domba bos mafia Albania dan Alfonso, yang kita ketahui kalau mereka adalah sahabat yang sangat dekat. Sementara si adik yang tergiur akan dibebaskan akhirnya mau melakukan hal tersebut, sehingga ia membuat video pengakuan sesuai dengan arahan Victor. Namun setelah video pengakuan itu dibuat Victor tetap tidak membebaskannya, dan ia malah langsung menghabisinya dengan sangat kejam. Setelah itu Victor lanjut menemui Beatrice, dan memintanya agar mengirimkan video pengakuan itu kepada bos mafia Albania. Dan Victor juga mendatangi tempat si kakek penjual senjata, untuk curhat tentang misi balas dendamnya kepada Alfonso, yang sampai saat ini masih juga belum terbalaskan. Lalu di sini si kakek meminta Victor agar tidak pernah menyerah, dan sekarang Victor hanya tinggal menyiapkan mental, lalu menghabisi Alfonso dan semua anak buahnya. Dan rupanya selama ini si kakeklah yang menjadi teman curhat Victor, semenjak Victor kehilangan anak dan istrinya akibat ulah Alfonso. Bahkan Victor juga sampai harus berpura-pura menjadi anak buah Alfonso, karena tidak lain itu semua adalah saran dari si kakek. Not too late. Pada malam harinya Victor pun mengajak Beatrice ke suatu tempat, dan di tengah perjalanan tiba-tiba Victor berhenti di depan sebuah bar. Di sini Victor mengatakan kalau pacar Beatrice yang telah membuat wajahnya hancur, sekarang sedang berada di dalam bar tersebut. Dan sekarang Victor berencana akan menghabisi orang itu nanti, saat ia sudah keluar dari bar tersebut. Hingga tak berselang lama pacar Beatrice pun akhirnya keluar dari bar, dan sambil bertengkar dengan seorang wanita di sana. Lalu ketika si pacar akan menuju masuk ke mobilnya, tiba-tiba inilah yang dilakukan Victor. Setelah itu Victor kembali sembari memberikan logo mobil BMW milik pacar Beatrice, dan hal tersebut sengaja Victor lakukan sebagai bukti kalau ia sudah menghabisi si pacar, sesuai dengan permintaan Beatrice. Di hari berikutnya terlihat Victor yang sedang menghubungi Beatrice, untuk bertanya apakah Beatrice telah mengirimkan video pengakuan adik bos mafia Albania,
kepada bos mafia kakaknya. Namun di sini Beatrice mengatakan kalau sebenarnya ia tidak pernah mengirimkan video itu kepada bos mafia Albania, karena ia takut kalau nomornya akan terlacak, sehingga akan membahayakan Beatrice dan juga ibunya. You didn't mail the package. I could love you. Kemudian adegan berpindah kepada Dark sahabat Victor, yang mendatangi apartemen Victor dan menanyakan kenapa akhir-akhir ini Victor jarang keluar, dan sekarang ia berniat untuk mengajaknya keluar. Namun karena Victor sama sekali tidak membuka pintu apartemennya, Dark pun memaksa harus masuk, hingga ketika di dalam Dark sangat terkejut tatkala melihat semua rencana balas dendam Victor kepada Alfonso. Yang seketika saja hal tersebut membuat Dark menjadi sadar, kalau yang selama ini meneror Alfonso adalah Victor, alias sahabatnya sendiri. Lalu di waktu yang sama Beatrice yang masih teleponan dengan Victor, ia pun memergoki Dark yang sedang berada di dalam apartemen Victor. Dan Dark yang mengira kalau Beatrice adalah pacar Victor, tanpa ragu ia langsung menangkapnya, dan kemudian merebut ponsel Beatrice yang masih terhubung pada Victor. Di sini Dark berkata kalau sekarang ia sudah mengetahui semuanya, sehingga sebaiknya Victor menyerahkan diri saja kepada Alfonso, daripada Beatrice yang harus menjadi korban. Sesampainya di sana Dark langsung menyerahkan Beatrice kepada Alfonso, yang kala itu sedang kedatangan tamu yaitu si bos mafia Albania. Dark juga mengatakan kalau yang selama ini menerol Alfonso adalah Victor, dan ia juga membawa satu potongan foto terakhir, yang ketika digabungkan itu adalah foto Victor yang sedang bersama istri dan anaknya. Lalu di waktu yang sama Victor pun langsung menghubungi Alfonso, untuk mengatakan kalau sebentar lagi Alfonso dan para anak buahnya akan segera ia habisi. Hingga Alfonso yang mendengar itu ia pun sangat menunggu kedatangan Victor, namun tak berselang lama inilah yang terjadi. Dalam situasi ini terlihat Alfonso dan si bos mafia Albania yang kabur ke lantai atas, dan mereka juga membawa Beatrice secara paksa. Lalu saat di lantai atas Beatrice yang juga tidak kalah cerdik, ia langsung memutar video pengakuan adik si bos mafia, yang mengaku kalau selama ini ia telah diculik oleh Alfonso. Dan tentu saja hal tersebut membuat bos mafia Albania menjadi murka, lalu menodong Alfonso dan mengatakan kalau ia akan membalaskannya. Namun di sini Alfonso bersumpah kalau ia sama sekali tidak pernah melakukan itu, namun si bos mafia Albania tidak percaya hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya mereka berdua pun harus tiwis, karena mereka sama-sama menembak. Lalu tak lama Victor datang untuk membawa Beatrice pergi, namun mereka malah dihadang oleh Dark yang ternyata masih selamat. Di sini Victor mengatakan kalau ia bisa saja menghabisi Dark dari awal, namun Victor sengaja tidak menghabisi Gillian sebab ia tahu kalau Dark mempunyai anak istri yang harus dinafkahi. Bahkan Victor juga mempersilakan Dark jika ingin menembaknya, namun Dark tidak mampu menarik pelatuk senjatanya karena perkataan Victor tadi membuat hatinya tersentuh. Hingga pada akhirnya Dark membiarkan Victor dan Beatrice pergi, dan sekarang dendam yang ada di benak Victor kepada Alfonso sudah lunas terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.